Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan topik mengenai menganalisis masa depan dari sekarang. Yang pertama adalah mengenai pembangunan berkelanjutan. Dengan seiring berkembangnya ekonomi dan semakin meningkatnya tujuan sosial, bagaimana caranya kita dapat memastikan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi generasi selanjutnya agar dapat menikmati seperti apa yang kita nikmati sekarang. Contohnya, sumber daya alam yang melimpah. Dapatkah kita memastikan generasi selanjutnya akan menikmati sumber daya alam yang melimpah juga? Oleh sebab itu, kita harus menciptakan pembangunan berkelanjutan yang tidak bersifat serakah, melainkan memperhatikan kepentingan generasi selanjutnya. Karena sudah jelas sekali bahwa ini menjadi tanggung jawab kita untuk mengelola sumber daya yang sekarang kita miliki demi kepentingan dan kesejahteraan generasi selanjutnya. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, terdapat 4 prinsip penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan, yaitu prinsip integrasi, prinsip pemanfaatan berkelanjutan, prinsip keadilan antar generasi, dan prinsip keadilan intragenerasi. Pada topik kali ini, kita akan membahas mengenai keadilan antar generasi. Pembagian yang adil antar generasi. Keadilan antar generasi merupakan salah satu prinsip penting yang digariskan oleh pembangunan berkelanjutan, yang artinya setiap generasi umat manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya. Selain untuk menyeimbangkan ekonomi, lingkungan, dan tujuan sosial, prinsip dasar dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk menyeimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi selanjutnya. Generasi sekarang bertanggung jawab atas kesatuan lingkungan hidup, tetapi juga memiliki hak untuk memanfaatkannya. Dengan catatan, setiap generasi tidak boleh dibebani oleh masalah yang dihasilkan oleh generasi sebelumnya. Pembangunan yang dilakukan tidak boleh mengkompromikan kemampuan generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Saat ini, tantangan yang kita hadapi adalah semakin meningkatnya permasalahan globalisasi, di mana dampaknya akan terlihat dalam jangka waktu yang masih lama. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kita harus belajar untuk berkelanjutan. Sebelum belajar untuk berkelanjutan, perlengkapan apa yang kita miliki atau kita persiapkan untuk menghadapi tantangan tersebut. Karena semakin bertambahnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya alam, seperti masalah kehutanan dan kelautan, bagaimana cara kita dapat mendeteksi masalah tersebut? Agar kita dapat mengetahui seberapa besar masalah tersebut terjadi. Hal yang paling penting adalah bagaimana kita dapat mendeteksi bahwa kita telah memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Dengan semakin berkembangnya pengetahuan, diharapkan bisa menjadi alat atau perlengkapan yang dapat kita gunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut serta tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Contohnya, dengan adanya sekolah kehutanan yang telah mempelajari cara mengelola hutan, bahkan mengetahui jumlah spesies tertentu sampai pengaruh iklim terhadap pertumbuhannya, hal ini telah menunjukkan bahwa perkembangan pengetahuan bisa menjadi perlengkapan utama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sekarang adalah waktunya kita untuk bertindak merencanakan masa depan. Sebelum kita merencanakan masa depan, kita harus mengetahui hal apa saja yang menjadi penghalang terjadinya perubahan. Yang pertama adalah perencanaan masa depan yang tidak pasti. Tidak ada eksperimen yang dapat membuktikan akibat dari rencana yang tidak berkelanjutan, dan ketidakpastian menjadi alasan untuk tidak melakukan perubahan berkelanjutan. Alasan-alasan tersebut hanya membuat masalah di sekitar semakin menumpuk dan semakin parah. Jika hanya menunggu perkembangan teknologi, maka yang terjadi adalah timbul masalah-masalah serius lainnya. Yang bisa dilakukan saat ini adalah memunculkan solusi-solusi berkelanjutan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Aksi yang dapat kita lakukan saat ini adalah memproyeksikan masa depan dengan berdasarkan situasi saat ini untuk mencoba memprediksi kondisi masa depan. Model tersebut dapat digunakan untuk meramalkan ketersediaan berbagai sumber daya, sosial, dan alam, hingga perawatan kesehatan. Selain itu, dapat membantu kita memahami kemungkinan konsekuensi dari keputusan atau solusi yang dibuat.
Selanjutnya adalah melacak masalah-masalah superstar, perubahan iklim dan masa depan. Yang pertama, iklim saat ini telah banyak mengalami perubahan akibat ketergantungan manusia pada bahan bakar fosil, yaitu batu bara, minyak, dan gas alam. Revolusi industri mengalami peningkatan kebutuhan energi dan menyebabkan peningkatan gelombang panas. Peningkatan volume air laut adalah akibat dari lelehan es akibat panas. Perubahan iklim yang terjadi juga dapat mempengaruhi menurunnya hasil panen. Penurunan hasil panen dapat mengganggu ketahanan pangan dan meningkatkan malnutrisi yang terjadi saat ini. Mahalnya biaya dalam melakukan perubahan untuk mengurangi kebiasaan buruk menimbulkan sifat enggan untuk meninggalkannya. Akankah kita dapat menggabungkan kekuatan pemerintah, komunitas bisnis, dan pilihan pribadi kita sendiri untuk membuat perubahan yang diperlukan? Skenario menunjukkan bahwa kita mampu mengurangi emisi kita, beralih dari kegiatan yang mempengaruhi iklim dan masih menumbuhkan ekonomi kita jika kita melakukan upaya internasional bersama untuk mengelola pertanyaan perubahan iklim secara berkelanjutan. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kita harus mendidik diri kita sendiri untuk masa depan yang berkelanjutan. Kita harus mencermati apa penyebab dari timbulnya masalah lingkungan yang sangat serius. Kita juga harus memiliki kemauan dan serius dalam merubah kebiasaan buruk. Kita harus mengedukasi atau menyebarkan pengetahuan tentang hubungan antara pembangunan dan kesejahteraan serta sistem alam. Generasi muda harus terus membuat pilihan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan, agar generasi mendatang dapat menghindari beberapa masalah yang sedang kita perjuangkan untuk diselesaikan hari ini. Merasa berhutang kepada generasi mendatang untuk menerapkan mekanisme guna mencapai berkelanjutan. Pentingnya untuk tidak lupa bahwa kita juga berhutang pada diri kita sendiri. Banyak konsekuensinya yang mungkin tampak seperti terjadi di masa depan yang tidak pasti, tetapi itu mungkin jauh lebih cepat daripada yang kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.